Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih karena hari ini Engkau kembali beranugerah kepada setiap kami, boleh dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Roma. Mohon Tuhan sertai dan pimpin, dan biarlah Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembahasan kami dan pembelajaran kami pada sore hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari tempat masing-masing. Roma pasal 7 ayat 7 sampai 25. Saya akan membacakannya untuk kita. Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah masing-masing ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah hukum kuasa, di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Taurat, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Taurat, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Sedemikian jauh pembacaan perikop yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Ya, di dalam ayat yang ketujuh ya, di dalam ayat yang ketujuh sudah kita baca, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Ya, jadi memperkenalkan pertanyaan lain di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-6 kita sudah menemukan ada pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan metode Paulus ya, bahkan ada bertanya, menjawab, demikian. Di dalam ayat yang ke-7 ini kembali Paulus mengajukan pertanyaan, apakah hukum Taurat itu dosa?
Nah, Paulus mengantisipasi hal lain dalam argumentasinya di dalam ayat 1 sampai 6, bahwa dulu Paulus mengatakan ya di dalam ayat 1 sampai 6 itu, bahwa dahulu kita menikah dengan hukum Taurat, tetapi sekarang telah dibebaskan dari hukum Taurat melalui kematian kita di dalam Kristus, dan telah menikah dengan Kristus. Akan membuat para pembacanya bertanya-tanya, apakah hukum Taurat di mana kita perlu dibebaskan darinya, dan yang sekarang telah menjadi keadaan lama di dalam ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi di dalam ayat yang ke-6 itu adalah menjadi keadaan yang lama, ya, adalah hal yang pada dasarnya memang buruk. Nah, jadi jawaban pertanyaan di dalam ayat yang ke-7 ini, Paulus memberikan jawabannya sekali-kali tidak. Jadi pertanyaannya, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Dan sangat jelas ya, ketika Tuhan Yesus datang pun, Yesus mengatakan dia datang bukan untuk menggagalkan hukum Taurat, tapi justru untuk menyempurnakannya, begitu ya. Tetapi kita perlu mengerti tujuan hukum Taurat adalah menunjukkan kepada kita karakter dari dosa. Hanya inilah cara memahami berbagai pernyataan Paulus dalam ayat-ayat ini, ya, ayat 7. Dikatanya sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, jadi tujuan hukum Taurat ini diberitahukan ya untuk menunjukkan karakter dari dosa. Paulus jelas memberitahukan justru oleh hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat diberikan, kita tidak tahu apa itu dosa. Tapi ketika diberikan hukum Taurat, maka hukum Taurat menunjukkan kepada kita apa itu dosa. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh hukum Taurat, ya? Tetapi bagaimana hukum Taurat ini melakukannya, menunjukkan yang tadinya kita tidak tahu itu dosa, sekarang kita tahu itu dosa. Bagaimana hukum Taurat melakukannya? Yang pertama, hukum Taurat mendefinisikan dosa bagi kita. Ayat yang ke-7. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi jelas ya, sebelumnya tanpa pengetahuan, tetapi ketika hukum Taurat diberikan, sekarang kita sudah memiliki pengetahuan. Maka dengan pengetahuan ini kita tahu bahwa dulu ketika kita mengingini sesuatu, yang dulu kita anggap itu adalah baik-baik saja, sekarang kita mengerti bahwa oh ternyata mengingini sesuatu yang tidak sesuai dengan iman Kristen itu adalah dosa. Artinya konsep mengingini ya digarisbawahi atau digariskan oleh hukum Taurat. Konsep mengingini. Tanpa standar itu Paulus tidak memiliki pemahaman kalau mengingini itu dosa. Ya, kata mengingini. Yang kedua, yang dilakukan oleh hukum Taurat adalah hukum Taurat menyatakan dosa yang ada di dalam kita. Yang pertama tadi, hukum Taurat mendefinisikan dosa bagi kita. Yang kedua, hukum Taurat menyatakan dosa yang ada di dalam kita. Ayat yang ke-8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Tanpa hukum Taurat, dosa mati. Nah, ketika perintahan Allah datang kepada kita, perintah tersebut menggoncang hati kita. Menunjukkan kepada kita bukan saja dosa secara umum, tetapi dosa yang ada di dalam kita. Jadi bukan hanya pengetahuan akan dosa saja, tapi hukum Taurat itu menunjukkan dosa yang ada di dalam kita. Dengan demikian, kita akan sadar bahwa kita adalah manusia berdosa, bahwa kita tidak baik-baik saja. Nah, kesadaran inilah nanti kemudian yang dikatakan oleh Rasul Paulus, setelah aku sadar, hukum Taurat memberitahukan bahwa menunjukkan dosaku, maka dari kesadaran
aku sebagai manusia berdosa, maka kesadaran berikutnya adalah aku membutuhkan kesadaran, aku membutuhkan pertolongan. Begitu. Jadi ayat yang ke-13 dikatakan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, jadi tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi Paulus sedang menggambarkan sebuah situasi di mana semakin kuat dia berusaha menghindari iri hati. Jadi satu contoh ya, iri hati yang ada padanya, semakin besar rasa iri hati itu bertumbuh. Nah, ini dia. Jadi semakin dia kuat berusaha menghindari iri hati itu, justru semakin besar rasa iri hati itu bertumbuh. Saat dia membaca hukum Taurat, dosa dalam hidupnya menjadi sangat besar. Jauh lebih besar dan sama sekali tidak bisa berdalih. Nah, tentu saja dengan kita pun sekarang kita mengerti bahwa Alkitab ini adalah bukunya Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab ini bukan menjadi objek, tetapi menjadi subjek yang membaca kita. Ya enggak? Itu sebabnya Alkitab adalah salah satu yang menguduskan kita. Semakin banyak kita membaca Alkitab, maka semakin banyak dosa-dosa kita yang ditunjukkan. Nah, demikianlah Paulus ketika dia membaca hukum Taurat, dosa dalam hidupnya menjadi sangat besar. Jauh lebih besar dan sama sekali tidak bisa berdalih. Karena ditunjuk ya, sampai dikatakan lebih detail, lebih khusus. Tidak hanya menunjuk dosa secara umum. Nah, saat itu dia bisa melihat keberdosaan dan kebutuhannya akan pertolongan. Saya pikir hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita membaca firman, setiap hari kita menemukan kita lemah. Ketika kita menemukan kita lemah, kita berdosa, maka kita sadar kita butuh anugerah Tuhan setiap hari. Dalam segala hal, untuk kita bisa setia, kita butuh anugerah Tuhan. Untuk kita bisa jujur, kita butuh anugerah Tuhan. Untuk kita bisa memiliki kinerja yang baik, juga kita butuh anugerah Tuhan. Untuk kita bisa menjaga relasi kita dengan pasangan kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita, rekan sepelayanan kita, rekan sekerja kita, butuh anugerah Tuhan. Jadi dalam seluruh hidup kita ini setiap hari butuh anugerah Tuhan. Jadi kesadaran akan keberdosaan, kesadaran akan kelemahan, kesadaran akan keterbatasan akan membawa kita kepada kebutuhan akan pertolongan, kebutuhan akan anugerah. Tanpa kesadaran ini, maka kita akan jatuh kepada perasaan I am okay. Kalau kita merasa saya baik-baik saja, maka tidak mungkin kita masuk ke dalam kesadaran kebutuhan akan pertolongan. Nah, Paulus ingin mengatakan bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Karena itu bukan dan tidak pernah menjadi tujuan dari hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada orang berdosa. Hukum Taurat bisa dan harus menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu diselamatkan, bahwa kita adalah manusia berdosa. Nah, jadi sekali lagi tujuan hukum Taurat ini adalah menunjukkan kepada kita dosa kita dan juga menunjukkan kepada kita bahwa kita butuh diselamatkan. Kita tidak dapat, hukum Taurat yang menjadi petunjuk itu tidak dapat menyelamatkan kita. Kita sendiri pada diri kita juga tidak dapat menyelamatkan kita. Maka hukum Taurat menunjuk kepada Kristus, ya. Jadi menunjuk pengharapan ke depan kepada Kristus yang dijanjikan. Nah, sebelum hukum Taurat melakukan pekerjaannya, kita tidak bisa mencari Kristus. Ya kan? Karena ketika kita mencari pertolongan yang menjadi juru selamat kita, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa juru selamat satu-satunya adalah Kristus. Kita butuh hukum Taurat untuk meyakinkan kita tentang dosa sebelum kita bisa melihat kebutuhan kita atau keinginan kita akan kasih karunia Allah dalam Kristus. Nah, inilah fungsi daripada hukum Taurat, meyakinkan kita tentang dosa
sebelum kita bisa melihat kebutuhan kita atau memiliki keinginan akan kasih karunia di dalam Kristus. Nah, bagaimana dosa menggunakan hukum Taurat? Paulus tidak hanya ingin mengatakan bahwa hukum Taurat menunjukkan dosa kita, Paulus ingin mengatakan hukum Taurat memperbesar atau membangkitkan dosa di dalam kita. Di dalam ayat 8 sampai ayat 9, tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Nah, bagaimana dosa melakukannya? Nih, jawabannya sederhana. Hati kita cenderung melawan. Ada keinginan untuk melakukan sesuatu hal karena hal tersebut dilarang. Saya percaya Bapak Ibu dalam ya masa-masa muda dulu ya, saya pun melewatinya. Terkadang kita mengatakan ya peraturan dibuat untuk dilanggar, kurang lebih begitu ya. Dan kita akan ada kegemaran begitu kalau kita bisa berhasil melanggar satu peraturan misalnya. Kami dulu waktu kuliah di S1, kami hidup bersama di kampus asrama. Dan tentu saja hidup berasrama itu karena banyak orang, supaya kita tertib, disiplin, tentu ada aturan ya kan. Maka dalam aturan itu salah satu adalah tidak boleh makan di kamar, supaya kamar itu tidak bau makanan itu tidak mengganggu begitu. Tetapi ada saja lah ya kreativitas, karena memang ya memang ingin makan di kamar begitu ya. Lalu ada satu teman kami membawa makan ke kamar. Begitu ketahuan bawa di kamar, teman-teman datang dong ya ketuk kamar, memastikan apakah dia makan di kamar atau hanya menyimpan makanan di kamar. Dan apa yang terjadi, apa yang ditemukan? Teman kami yang membawa makanan di kamar ini memang maksud dia memang makan di kamar. Lalu dia membuka jendela, kepalanya dan tangannya ada di luar jendela, dan dia makan di luar jendela. Maka ketika teman-teman mengetuk pintu dan membuka lalu melihat, dan terjadilah lelucon yang sangat lucu begitu kan. Loh, kamu ketahuan makan di kamar. Dia bilang, enggak. Lihatlah kepala saya, tangan saya ada di luar kamar. Hanya badan saya ada di kamar. Apakah kamu bisa mengatakan saya makan di kamar? Nah, itu menjadi satu lelucon yang sangat lucu. Ya, kalau diterjemahkan letterlek begitu, tidak boleh makan di kamar. Maka teman kami ini ya mencoba, ya saya tidak makan di kamar. Saya memang ada di kamar, tetapi kepala saya yang sedang makan, tangan saya yang memasukkan makanan ke mulut saya ada di luar begitu. Nah, jadi memang ada kenakalan lah ya, ada tendensius pada diri kita untuk melawan tata tertib begitu ya. Nah, ada kesenangan melakukan perbuatan terlarang itu sendiri. Saya sendiri pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Ketika di asrama, kami diwajibkan harus tidur siang, begitu kan. Aduh, tidur siang. Dan kita tidak pengen tidur siang, begitu. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita tentu melanggar. Kita ribut, dikatakan tidak boleh ribut, mengganggu, ya kita ribut. Supaya dihukum. Kalau dihukum, keluar dari kamar. Berarti terjawab kan ya, karena memang tidak mau ada di kamar, begitu. Lalu, hukumannya apa? Menyiram taman di siang hari. Wah, lebih pesta lagi. Kita tidak merasa dihukum, justru itu yang kita inginkan gitu, main air di siang bolong begitu. Jadi di sini maksudnya adalah sebelum perintah melawan kejahatan datang kepada kita, kita merasa ada dorongan untuk melakukannya. Ya. Tetapi setelah kita mendengar perintah itu, kecenderungan bawaan kita itu dibangkitkan dan bisa saja mengambil alih. Pemahaman ini merupakan jalan untuk mengerti anatomi dosa. Agustinus ya, Bapak Gereja mengatakan demikian. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Dikatakan dekat pekarangan kami ada sebuah pohon pir penuh dengan buah. Meski buahnya tidak begitu menarik dari segi warna atau rasa, saya dan beberapa teman ya anak-anak muda
berpikir untuk menggoncang pohon itu untuk mendapat buah dan mengambilnya. Kami pergi pada tengah malam dan mencuri semua buah yang bisa kami bawa. Itu bukan untuk kami makan sendiri. Kami memakan sebagian, tetapi membuang sisanya kepada babi. Kesenangan kami yang sebenarnya adalah melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. Saya sendiri punya banyak pohon pir yang lebih baik. Saya mengambil dari pohon pir itu agar saya bisa mencuri. Saat saya sudah mendapatkannya, saya membuangnya. Dan yang saya rasakan di buah itu adalah pelanggaran saya sendiri. Dan saya sangat menikmatinya. Jadi ketika, maksudnya Agustinus adalah dia ambil buah itu, dia tahu itu pelanggaran, tapi ketika dia buang buah pir itu, dia katakan, saya rasakan di buah itu adalah pelanggaran saya sendiri. Jadi dia buang pelanggarannya begitu ya. Dia menuliskan itu dalam Confession buku 2 bab 4. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh Agustinus, selalu ada motivasi batin dari setiap dosa yang dilakukan. Jadi saat seseorang berbohong, mencuri, berbuat kotor atau apapun ya yang bisa kita lakukan sesuatu yang tidak benar, selalu ada motivasi yang kelihatan di luar. Ada ketamakan, kemarahan, dan seterusnya. Ya. Lalu Agustinus mengatakan motivasi utama yang mendasari perbuatan dosa saya adalah ingin menjadi Allah. Nah, ini nih perlu kita pikirkan bersama-sama ya, ingin menjadi Allah. Agustinus sedang membayangkan, sedang berbicara dengan Allah ya. Dia mengatakan seperti ini. Dalam cara yang bengkok, semua manusia yang segambar dan serupa engkau menjauh dari engkau. Jadi apa yang aku sukai ketika melakukan pencurian itu? Dalam cara apa yang bengkok itu aku serupa dengan Tuhanku? Apakah aku senang melanggar hukum-Mu tanpa dihukum sehingga menghasilkan bayangan gelap dari kemahakuasaan? Pemandangan yang menggelikan, seorang hamba menjauh dari tuannya dan mengikuti bayangan. Apakah aku menikmati apa yang terlarang hanya karena itu terlarang? Dia tuliskan di dalam Confession buku 2 bab yang ke-6. Jadi di sini Agustinus sedang mengatakan sebenarnya di balik keinginan melakukan apapun itu, dia katakan ini adalah kita ingin berdaulat. Ya, kita ingin berdaulat. Setiap hukum yang Allah berikan merupakan pelanggaran bagi kedaulatan mutlak kita. Kita tahu ya, kata berdaulat ini berarti kita ingin otonom, kita ingin mengatur diri kita tidak ingin diatur, kita ingin berkuasa ya, tidak ingin diatur, tidak ingin dikuasai oleh siapapun termasuk Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi, sebenarnya keinginan kita ketika kita melakukan sesuatu yang lain adalah ingin menjadi seperti Allah. Jadi hukum Allah mengingatkan kita bahwa kita bukan Allah dan menghalangi kita untuk berdaulat atas hidup seperti yang kita inginkan. Jadi sangat baik ya hukum Allah diberikan kepada kita untuk mengingatkan bahwa kita bukan Allah. Kedaulatan kita atau otoritas kita dibatasi oleh otoritas Allah. Apakah kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai mungkin kita ada jabatan tertentu dalam perusahaan misalnya. Nah, ini mau mengingatkan kita bukan Allah. Maka kita harus menghargai, memanusiakan orang lain. Manusiakan rekan sekerja kita, bahkan bawahan kita, anak-anak kita, murid-murid kita, nah itu harus dimanusiakan. Intinya adalah dosa adalah kekuatan yang membenci pelanggaran seperti itu. Ya. Dosa ingin menjadi Allah. Kejadian 3 ayat 4. Iblis berkata kepada Hawa, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Iblis itu adalah makhluk surgawi yang jatuh, di mana dia jatuh karena ingin menjadi seperti Allah. Makhluk surgawi itu tentu saja adalah ciptaan ya, ciptaan makhluk roh yang melayani Allah, yang adalah roh. Dan dia ingin menjadi sama seperti Allah. Nah, keinginan ini juga, dia berpikir semua ciptaan seperti itu. Maka ketika iblis
menggoda Hawa dan Adam di Taman Eden, kalimat yang sama dikatakan, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Jadi kalimat inilah inti dosa pertama dan dosa kita semua. Ingin menjadi seperti Allah. Ingin mengatur. Nah, barangkali ini perlu kita ambil waktu untuk berpikir ya. Kenapa kadang-kadang kalau kita tidak memiliki sesuatu keinginan, rencana, lalu tidak tercapai, ada kemarahan. Nah, pada saat itu barangkali kita perlu mengoreksi motivasi kita, meminta kesadaran kepada Tuhan, motivasi dibalik daripada proposal kita misalnya, atau maksud kita, motivasi kita, apa sebenarnya. Sehingga kita tidak harus ngotot dengan apa yang kita proposalkan atau rencanakan. Nah, hidup tanpa hukum Taurat. Di dalam ayat yang ke-9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Aku akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Jadi Paulus mengatakan ada masa yaitu dahulu hidup tanpa hukum Taurat. Apakah ada orang Yahudi hidup tanpa hukum Taurat? Apakah artinya dia hidup? Ya, maksudnya Paulus hidup. Jadi Paulus ingin merujuk pada pandangannya sendiri tentunya. Dulu dia merasa hidup rohani, menyenangkan Allah, memuaskan Allah, sebelum dia memiliki pengertian yang benar. Dia merasa I am okay. Nah, itu adalah kondisi yang sangat berbahaya tentunya ya. Kondisi yang berbahaya itu adalah ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang ada dalam bahaya. Paulus ketika dia belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia berpikir dia hidup secara rohani, dia hidup melayani Allah dan memuaskan Allah, begitu ya. Paulus sedang memberitahu kita bahwa pandangan hidup ini ya akibat ketidaktahuannya tentang apa yang sebenarnya dituntut oleh hukum Taurat. Jadi hanya pengetahuan ya. Jadi pertanyaan tadi sebenarnya agak ironis ya. Apakah ada orang Yahudi hidup tanpa hukum Taurat? Kita tahu bersama-sama orang Yahudi itu dari mulai kecil mereka sudah membaca, sampai kepada umur 12 tahun mereka akan diuji oleh pemimpin-pemimpin guru agama Yahudi. Kalau mereka lulus, mereka akan ditabiskan menjadi anak bermizwah, anak hukum Taurat. Jadi tentu tidak ada orang Yahudi hidup tanpa hukum Taurat begitu ya, tetapi yang mau ditunjukkan sekarang adalah hidup dengan pengetahuan saja. Pengetahuan hukum Taurat itu sebenarnya adalah mereka tidak mengetahui tuntutan hukum Taurat itu sendiri. Itu sebenarnya dikatakan sesudah hukum Taurat itu datang, sesudah datang perintah itu, aku mati ya, di dalam ayat yang ke-9 tadi ya. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Ya, jadi sesudah perintah itu datang, dosa hidup, aku mati. Jadi kondisi manusia di dalam dosa ya, dosa ketika dosa itu hidup dalam diri kita, maka kita mati secara rohani. Ini berarti ada sesuatu yang terjadi yang menunjukkan kepada Paulus bahwa dia bukan sama sekali tidak sedang menyenangkan Allah, dan dia berada di bawah hukuman. Karena sungguhnya dia tidak hidup bagi Allah, tapi dia hidup di dalam dosa. Karena dosa itu sedang hidup di dalam dia. Dan dia mati secara rohani. Dalam bahasa yang tajam, Paulus berkata, aku sadar, saya mati. Dulu aku berpikir, aku baik-baik saja secara rohani. Aku merasa lebih baik dari kebanyakan orang. Tetapi kemudian aku mengerti, kalau aku telah gagal dan berada dalam hukuman. Ketika sadar ya, diri seorang yang berdosa. Ayat yang ke-9, datang perintah itu. Ya, ayat yang ke-9.
Akan tetapi setelah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ya, datang perintah itu adalah penyebab perubahan kesadaran Paulus. Setelah hukum Taurat dimengerti dengan benar, itulah kesadaran. Jadi Bapak Ibu, pengertian itu sangat penting sekali. Maka orang Kristen perlu belajar firman Tuhan. Semakin kita belajar, semakin kita mengerti, ya, semakin kita mengenal Allah, semakin mengenal diri. Semakin tahu bahwa Allah itu suci, kudus, membenci dosa, semakin sadar diri manusia berdosa yang tidak dapat menolong diri sendiri, tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, tidak dapat merubah diri sendiri. Nah, Taurat sudah jelas telah datang ke dalam dunia berabad-abad yang lalu, bukan pada saat zaman Paulus, bukan? Maka Paulus tidak sedang berbicara tentang hukum Taurat datang ke dunia. Paulus ingin berkata, perintah itu telah datang kepadaku. Berarti dia bicara personal. Dari tadinya hukum Taurat itu hanya pengetahuan, sekarang menjadi personal. Dia dimengertikan oleh Roh Kudus akan tuntutan hukum Taurat. Hukum perintah itu telah datang kepadaku. Paulus sudah memiliki kesadaran, tetapi sekarang tuntutan moral dari hukum Taurat benar-benar menghantam dia. Paulus sedang diyakinkan akan dosanya. Paulus sadar jika dia itu mati, terhukum dan terhilang akibat kegagalan dan ketidakmampuannya menaati hukum Taurat. Sebelumnya kita lihat dia merasa oke, dan umumnya orang Yahudi demikian. Maka sekarang Paulus menuliskan surat ini kepada orang Yahudi supaya mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka mati secara rohani. Karena pengetahuan akan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan mereka. Dia dulunya adalah orang Farisi yang bangga, yakni posisinya di hadapan Allah. Coba kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 4 dan 5. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Jadi dia bangga sebagai orang Yahudi. Kita buka lagi dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, jadi dulu, ini bicara tentang dulu, dia adalah orang Farisi yang bangga karena seorang yang sangat mentaati hukum Taurat. Sampai dia membaca hukum Taurat dan menyadari kalau dia berdosa, berada dalam masalah besar. Ya, jadi kata mati dalam pengertian ini berarti mengerti bahwa kita gagal secara moral, kita terhilang, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Inilah kesadaran yang tiba pada Paulus. Itu sebabnya dia berkata nanti di ayat berikutnya, tadi sudah kita baca ya, perikop yang sudah baca, aku ini manusia cilaka. Karena dia baru menemukan bahwa aku mati. Aku tidak baik-baik saja, aku tidak oke. Aku tidak sedang baik-baik secara rohani. Sesungguhnya aku ini sedang mati. Mati ini berarti gagal secara moral, terhilang, dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, berikutnya kita akan melihat di dalam, bukan di luar. Ayat yang ke-8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Jadi ayat 8 ini memberi kesan bahwa hukum Taurat yang membunuh Paulus ya adalah
jangan mengingini. Ini tidak mengherankan karena Paulus adalah orang Farisi, dan orang Farisi mengerti bahwa dosa hanya dalam konteks tindakan luar, tidak bicara tentang motivasi. Itu sebabnya mereka sangat mentaati keagamaan mereka secara superficial ya, secara permukaan begitu. Jam-jam berdoa mereka misalnya, sampai Tuhan Yesus menghardik mereka, kamu adalah orang-orang munafik, kamu hanya tertib dalam menjalankan ibadahmu, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Ya. Jadi dalam ritual mereka, dalam tata ibadah mereka, mereka sangat tertib sekali. Bahkan ketika mereka dalam perjalanan dikatakan, dan jam doa mereka sudah tiba, maka mereka akan berdoa on the corner, di perempatan-perempatan jalan. Dan itu menunjukkan bahwa mereka taat, tapi itu adalah di permukaan. Mereka merasa selama kita tidak melakukan perbuatan jahat, kita tidak berdosa. Kita menemukan ada beberapa ya, Tuhan mau meng-comparing bagaimana orang Yahudi itu berani menunjuk orang lain. Aku tidak seperti dia, aku bukan perampok. Aku tidak berdosa seperti dia, kan begitu ya. Ketika ada dua orang masuk ke dalam bait Allah, satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Orang pemungut cukai ini begitu takut datang ke dalam rumah Tuhan, dia hanya berdiri di belakang karena sadar berdosa. Tapi orang Farisi ini maju dengan menegakkan dadanya ke depan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku tidak seperti dia. Aku bukan perampok, aku bukan pendosa. Nah begitu ya. Jadi inilah kesadaran yang dimiliki oleh Paulus juga. Dan Paulus ingin memberitahukan kepada orang Yahudi lainnya kesadaran ini supaya mereka tidak salah. Ini memudahkan kita untuk melihat diri kita sebagai orang yang taat hukum. Jadi tidak berbuat jahat dan tidak berbuat dosa. Itu bisa dengan mudah ya, barometernya begitu ya. Tetapi Yesus menunjukkan 10 hukum tidak hanya merujuk pada perilaku, tetapi juga pada sikap dan motivasi dalam diri. Dalam buku katekismus yang sudah kita bahas, 10 hukum ya, kita sudah melihat motivasi. Misalnya hukum yang mulai dari hukum pertama ya, jangan ada padamu Allah lain. Itu sudah motivasi dari dalam ya. Jangan membuat patung dalam bentuk apapun untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sikap hati. Dan memang kekristenan itu pada akhirnya kita sudah belajar juga bicara tentang etika motivasi. Jadi bersifat radik ya, dari dalam, dari akar, bukan superficial. Tuhan berkata, kamu pernah mendengar jangan membunuh, tetapi itu juga berarti bahwa kamu tidak boleh membenci sesama manusia. Dalam Matius 5 ayat 21-22 ya. Dalam Keluaran 20 ayat 1-17 itu adalah 10 hukum. Kita hanya melihat ini sebagai perilaku yang kelihatan di luar. Jangan ada padamu Allah lain. Kelihatan kan ya? Jangan membuat patung, kelihatan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingat, kuduskan hari Sabat dan seterusnya. Nah, jadi kita menganggap semua perintah itu mudah dan kehidupan rohani kita hidup. Ini yang dikatakan Paulus kepada orang Yahudi. Kita bisa berkata, saya tidak menyembah berhala, tidak membantah orang tua, tidak membunuh, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berzina, dan seterusnya begitu ya. Saya baik-baik saja. Saya memahami hukum Taurat secara dangkal, melihat hukum Taurat hanya sebagai aturan, perbuatan yang tidak begitu sulit ditaati. Jadi ini yang terjadi. Melihat hukum Taurat itu secara dangkal, melihat hukum Taurat itu sebagai aturan, maka perbuatan yang tidak begitu sulit untuk ditaati begitu ya. Nah, tetapi sebenarnya kita hanya bisa membaca 10 hukum itu hanya sampai di perintah yang ke-10. Jangan mengingini, ya enggak?
Perintah terakhir adalah perintah yang tidak bisa dilihat sebagai perbuatan semata. Jangan mengingini. Dari dalam kan? Tidak bisa dideteksi kan? Jangan mengingini, motivasi. Ya kan? Jangan mengingini. Sama dengan tidak puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan mengingini. Mengingini mencakup iri hati, mengasihani diri, mengeluh, bersungut-sungut, bicara ketidakpuasan, ya kan, mengingini. Mengingini tidak hanya sekedar mau sesuatu, tetapi suatu keinginan yang diberhalakan untuk mendapatkan keindahan, kekayaan, penerimaan, popularitas yang lebih dari yang kita miliki sekarang. Apapun itu. Jadi mari kita masing-masing Bapak Ibu sore hari ini melakukan refleksi ya. Membongkar hati kita. Keinginan yang ada di diri kita. Jangan sampai menjadi berhala ya. Menjadi berhala yang harus kita dapatkan begitu. Tidak salah menginginkan hal-hal tersebut, tetapi jika kita menjadi pahit ketika kita tidak memilikinya, maka itu berarti keinginan kita akan hal-hal tersebut telah diberhalakan. Jadi sekali lagi mengingini tentu saja ya dari awal harusnya kita mengerti tidak salah mengingini. Tetapi mengingini ini akan menjadi salah ketika apa yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan lalu kita pahit hati ketika kita tidak mendapatkannya. Itulah menjadi satu indikator bahwa ya mengingini itu sudah menjadi sesuatu yang kita berhalakan. Paulus berkata tidak pernah memahami dosa sebagai keinginan, kerinduan, dorongan di dalam diri yang diberhalakan. Tidak pernah melihat dosa pada dasarnya keinginan melawan Allah, gagal mengasihi Allah secara cukup sehingga bisa puas. Melihat dosa hanya dalam konteks pelanggaran aturan. Nah, begitu. Jadi inilah kegagalan Paulus dan tentu saja semua orang Yahudi yang belum mendapatkan anugerah ya. Perintah itu belum tiba pada mereka. Pertanyaannya adalah, jadi apa yang terjadi ketika Paulus benar-benar membaca dan mengerti 10 hukum? Jawabannya adalah Paulus menyadari 10 hukum diberikan untuk menunjukkan kepada umat Allah cara untuk menjalani hidup dalam dunia ini yang membawa kepada kematian. Ayat yang ke-10. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Ya, membawa kepada kematian. Mengapa? Karena dosa dengan memanfaatkan perintah itu menipu aku. Ayat 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi sebelum memahami 10 hukum itu adalah sesuatu yang membawa pengetahuan akan hukum Taurat itu adalah membawa kepada kematian. Kenapa? Karena dosa memanfaatkan perintah itu untuk menipu. Dengan membangkitkan rupa-rupa keinginan, ayat yang ke-8 ya. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Jadi sehingga Paulus melanggar perintah itu dan perintah itu membunuh dia. Kelemahannya bukan di hukum Taurat. Sebaliknya ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kelemahannya ada dalam Paulus, yaitu orang yang berdosa. Jadi bukan pada hukum Taurat itu, tapi pada Paulus. Nah ini Paulus bicara refleksi pada dirinya sendiri. Dia mengirimkan surat ini kepada orang Yahudi, supaya orang Yahudi juga mengerti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Hukum Taurat itu tidak salah. Ayat 12 ya, jadi hukum Taurat itu adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Yang salah adalah manusianya. Paulus berkata yang salah adalah aku adalah orang berdosa. Jadi di luar Paulus bisa saja terlihat sangat baik sama seperti orang Yahudi lainnya, tetapi di dalam dia adalah orang berdosa. Inilah permasalahan yang dihadapi oleh Paulus, disadari oleh Paulus, dan dia inginkan orang Yahudi lainnya juga menyadarinya.
di luar bisa terlihat sangat baik, di dalam mereka adalah orang berdosa. Saat ini konteks kita pun bisa terjadi demikian. Kita sudah mengalami anugerah keselamatan, jangan sampai kita jatuh kepada dosa ini di luar nampak baik, di dalam hati kita tidak terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, beberapa 3 refleksi yang bisa kita lakukan bersama-sama secara pribadi setelah pembahasan ini. Yang pertama adalah pikirkan perjalanan iman kita dalam Kristus. Apakah kita melihat kebenaran dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, bagaimana dan mengapa ada baiknya kita diingatkan kalau 10 perintah merupakan sikap di dalam diri sebelum menjadi perilaku yang terlihat dari luar. Yang terakhir, apakah ada cara-cara di mana kita tergoda untuk memiliki pandangan seperti orang Farisi tentang hukum Taurat dan kehidupan Kristen? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kami boleh dimengertikan seperti Paulus, mendapatkan anugerah daripada Tuhan, memberikan kesadaran kepadanya bahwa hukum Taurat diberikan supaya hukum Taurat memberikan petunjuk apa itu dosa. Kiranya Engkau menolong kami juga ya Tuhan, agar kami dapat lebih rajin lagi membaca firman dan memberi diri kami boleh terus diperbaharui dari dalam. Sehingga kehidupan kami bukan kehidupan yang superficial, tapi kehidupan kekristenan yang saleh, kekristenan yang sejati, yang diubahkan dari hati kami, dikoreksi dan dimurnikan dalam motivasi kami. Sehingga apa yang kami tunjukkan di luar adalah sesuatu yang keluar dari dalam. Hasil pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus dalam hati kami. Bapak di surga, kami terus berdoa kiranya Engkau mengasihani kami untuk boleh terus bertobat dan kami diubahkan. Dan bila Engkau berkenan memakai kami juga ya Tuhan di dalam di gereja kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami, mengasah kami, mempertajam kami melalui orang-orang sekeliling kami. Tolong kami dengan rendah hati mau terus dibentuk dan diperlengkapi menjadi umat Tuhan yang suci dan kudus yang tidak tercela di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pembahasan pada sore hari ini. Kami akan mengakhirinya, akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kami mohon Tuhan besertalah dengan kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.